ada kekecewaan yang luar biasa terhadap PJ yang sekarang, yang mereka rasakan di masa Anies terjadi, di masa sekarang tidak terjadi. Contohnya adalah bantuan untuk lansia yang 600.000 dipotong menjadi 300.000. KJMU yang tadinya sekian belas ribu menjadi 7.000. Lalu apalagi masyarakat Kampung Bayam yang sudah dijanjikan rumah, sudah dapat nomornya, sudah dapat kuncinya, oleh yang sekarang dibatalkan. Lalu ada lagi tentang yang baru-baru ini, terakhir nih, baru muncul 1-2 hari ini, PBB yang tadinya di bawah 2 miliar itu gratis, sekarang menjadi bayar dengan cara kenaikan 0,5% dari NJOP. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mencabut aturan penggratisan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk rumah dengan nilai objek pajak di bawah 2 miliar rupiah. Kebijakan ini sebelumnya dibuat pada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kini Heru telah mencabut aturan itu dan melakukan perubahan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 yang diteken PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah 2 miliar rupiah, penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, hunian dengan nilai di bawah 2 miliar rupiah dibebaskan pajaknya. Kebijakan penggratisan seluruh PBB 2 rumah di bawah 2 miliar rupiah karena saat ini pandemi COVID-19 sudah selesai. Sebab awalnya program ini dibuat dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Ya, saudara-saudara yang tidak mampu, bersiaplah keluar dari Jakarta. Oke? Itu implisit, bukan pendapatan pemerintahnya. Artinya pelan-pelan nanti orang pada nunggak pajak. Setelah pelan-pelan nunggak pajak, ujungnya menjual tanah. Kalau menjual tanah kepada siapa? Berhenti, tidak ada lagi kenaikan seperti ini. Sekarang justru diubah. Mereka bahkan kalau lihat tempat-tempat yang strategis, bayangkan para pendiri republik ini. Ini contohnya, Tokoh Parmusi, Pak Natsir. Kenapa Pak Natsir rumahnya dijual? Kenapa Haji Adam Malik rumahnya dijual? Kenapa tokoh-tokoh pendiri bangsa rumahnya satu-satu di Menteng itu lepas? Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Bayangkan mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini dan mereka terusir akibat pajak tanah tempat mereka tinggal. Harus berhenti itu. Diubah sekarang. Semua keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya 0 rupiah. 0, nggak ada. Semua guru di Jakarta, guru pajaknya 0 rupiah, nggak ada bayar pajak. Di Jakarta tidak ada guru bayar pajak. Ustadz, guru tidak ada bayar pajak. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak sepenuhnya mencabut insentif pajak itu. Pemprov masih menerapkan penggratisan pembayaran PBB B2 untuk satu aset atau objek pajak. Namun, jika memiliki lebih dari satu objek PBB, maka pembebasan akan diterapkan pada NJOP terbesar. Heru juga menegaskan, jika warga Jakarta memiliki hunian atau tanah lebih dari satu akan dikenakan pajak, meski hunian tersebut NJOP-nya di bawah 2 miliar rupiah. Sementara, bagi warga Jakarta yang memiliki satu rumah dengan nilainya di bawah 2 miliar rupiah, masih terbebas dari pembayaran pajak hunian. Sebagai informasi, Pergub tersebut menggantikan aturan bebas pajak bagi semua rumah di Jakarta yang nilainya di bawah 2 miliar rupiah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. Menurut aturan sebelumnya yang berlaku sejak tahun 2022, semua warga DKI Jakarta yang memiliki hunian dengan nilai jual objek pajak di bawah 2 miliar rupiah tidak dikenai pajak. Pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif terkait pembayaran PBB B2. Pemprov menggratiskan penerbitan surat pemberitahuan pajak tertua untuk nilai jual objek pajak di bawah 2 miliar rupiah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022. Saat itu, Anies menuturkan Pemprov DKI Jakarta tidak ingin memberlakukan kebijakan PBB yang dampaknya dapat membuat masyarakat kehilangan rumah karena tidak bisa membayar pajak. Kita berikan apresiasi, penghormatan dengan mereka tinggal di masyarakat tanpa dikenai pajak bumi dan bangunan. Dan pendidik ini adalah para guru, para dosen tetap, para tenaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, baik sekolah umum maupun kejuruan maupun keagamaan. Mengapa pada mereka diberikan? Justru karena ini cara kita menghormati,
memajukan bangsa Indonesia. Dan kita di Jakarta paling banyak merasakan manfaatnya. Kita semua yang berada di tempat ini bisa seperti sekarang karena jasa para pendidik. Lalu yang kedua adalah para pahlawan, para veteran, para perintis kemerdekaan. Mereka-mereka yang memperjuangkan sehingga Indonesia bisa merdeka. Banyak dari mereka, anak-anak cucunya yang masih menempati rumah mereka sendiri dan terpaksa harus menjual peninggalan orang tuanya karena rumah yang dulu biasa-biasa saja sekarang harganya menjadi luar biasa mahal. Kebijakan pemberian pajak kepada para pejuang di rumah-rumah mereka itu seakan mengosongkan tempat itu dari para pejuang. Itu mereka satu-satu bepergian, nggak mampu. Banyak wakil presiden, mantan wakil presiden yang anak cucunya belum tentu bisa membayar